Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kejelika Bersurbakti dengan NIM 1020250111. Di sini saya akan membahas mengenai statistik deskriptif atau data berkelompok. Adapun dari latar belakangnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari, data sangat penting dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, data yang banyak seringkali sulit dipahami jika tidak diolah dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk menyederhanakan data agar lebih mudah dianalisis. Statistik deskriptif digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang lebih jelas dan sistematis. Salah satu bentuknya adalah data berkelompok yang membantu menyusun data dalam bentuk interval sehingga lebih mudah dibaca. Selain itu, penggunaan ukuran pemusatan seperti min, median, dan modus sangat membantu dalam memahami karakteristik data secara umum. Dengan demikian, statistik deskriptif berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Adapun pengertian statistik yaitu statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data sehingga menjadi informasi yang bermakna. Statistik digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan atau nilai siswa, kesehatan atau data pasien, ekonomi, atau pendapatan masyarakat. Dengan statistik, data yang banyak dapat diubah menjadi informasi yang mudah dipahami oleh semua orang. Pengertian statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengelompokkan data, menyajikan data, menganalisis data. Statistik deskriptif tidak menarik kesimpulan umum, hanya menjelaskan data yang ada. Tujuannya yaitu untuk menyederhanakan data, mempermudah pembacaan data, membantu pengambilan keputusan. Data berkelompok adalah data yang sudah disusun ke dalam kelas-kelas interval. Biasanya digunakan jika data sangat banyak, data sulit dibaca satu per satu. Contohnya, nilai siswa 65 sampai dengan 86 dikelompokkan menjadi interval, di mana 60 ke 64, 65 ke 69, dan lain sebagainya. Adapun langkah membuat data berkelompok. 1. Menentukan jumlah kelas K1 tambah 3,3 log N. 2. Menentukan rentang atau R sama dengan X max min X min. Keterangannya, K sama dengan jumlah kelas, N sama dengan jumlah data. Dan yang ketiga, menentukan interval kelas atau titik 1 atau disebut sebagai I. I adalah R per K. Membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah terakhir, menyusun interval, menghitung frekuensi, menyajikan dalam tabel. Ukuran pemusatan data. A. Min atau rata-rata. Min adalah nilai rata-rata dari data untuk data berkelompok. Bisa dilihat rumus di bawahnya. Keterangannya, Fi sama dengan frekuensi dan Xi sama dengan titik tengah. Dan adapun median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Bisa dilihat rumusnya di bawah. Dan adapun lanjutan yang tadi yaitu
modus atau nilai terbanyak. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Bisa dilihat rumusnya ya. Contoh sederhana, data nilai siswa 65, 70, 75, 80, dan juga 85. Min sama dengan rata-rata nilai. Median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Contoh ini menunjukkan bagaimana statistik membantu memahami data dengan cepat. Adapun manfaat statistik deskriptif yaitu dapat menyederhanakan data, menampilkan data lebih jelas, membantu analisis, mendukung pengambilan keputusan. Contoh di kesehatan, mengetahui rata-rata umur dari pasien, mengetahui penyakit terbanyak. Dan adapun teori yang pertama yaitu statistik deskriptif adalah cabang ilmu statistik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data agar menjadi informasi yang mudah dipahami. Statistik deskriptif tidak digunakan untuk membuat kesimpulan umum, tetapi hanya menggambarkan kondisi data yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, statistik deskriptif sering digunakan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Misalnya untuk mengetahui rata-rata nilai siswa, jumlah pasien, atau pendapatan masyarakat. Tujuan utama statistik deskriptif adalah menyederhanakan data yang kompleks, menampilkan data dalam bentuk tabel atau grafik, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Dan adapun teori kedua yaitu data berkelompok adalah data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas interval dan biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkah membuat data berkelompok. Yang pertama, menentukan jumlah kelas atau K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Yang kedua, menentukan rentang atau R sama dengan data terbesar ke data terkecil. Yang ketiga, menentukan panjang interval atau I. I sama dengan R per K. Selain itu, dalam data berkelompok terdapat ukuran pemusatan min sama dengan rata-rata dari data, median nilai tengah dari data, dan modus nilai yang paling sering muncul. Ukuran ini digunakan untuk memahami kecenderungan data secara umum. Dan adapun soal kasus yang pertama yaitu seorang guru di sebuah sekolah sedang mengevaluasi hasil ujian matematika siswanya. Ia ingin mengetahui kemampuan rata-rata siswa di kelas tersebut. Data nilai yang diperoleh dari 5 siswa adalah sebagai berikut: 65, 70, 75, 80, dan juga 90. Guru tersebut ingin mengetahui nilai rata-rata kelas agar dapat menentukan apakah siswa sudah memahami materi atau belum. Berapakah nilai rata-rata dari data tersebut? A72, B74, C76, D78. Jawaban yang tepat yaitu C76. Pembahasannya. Jumlahkanlah semua titik nilai. 6. Jumlahkanlah semua nilai. 65 tambah 70 tambah 75 tambah 80 tambah 90 dan dibagi dengan jumlah siswa yaitu 5. Maka jumlahnya yaitu 76. Min digunakan untuk mengetahui gambaran umum kemampuan siswa dalam satu kelas. Dan adapun soal kasus kedua, seorang peneliti kesehatan mengumpulkan data berat badan dari 50 orang pasien di sebuah klinik. Data tersebut masih mentah dan sulit dibaca, sehingga peneliti ingin mengelompokkan data ke dalam distribusi frekuensi. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan jumlah kelas, kemudian menentukan panjang interval, diketahui rentang data adalah 40. Berapakah jumlah kelas dan interval yang tepat? A, K sama dengan 6, dan I sama dengan 6.
B. K sama dengan 7 dan I sama dengan 5. C. K sama dengan 7 dan I sama dengan 6. Dan yang ke D. K sama dengan 8 dan I sama dengan 5. Jawaban yang tepat yaitu C. Pembahasannya, menentukan jumlah kelas K sama dengan 1 tambah 3,3 log 50. Log 50 sama dengan 1,7. Dan K1 tambah 3,3 kali 7,1 sama dengan 1 tambah 5,61 sama dengan 6,61 sama dengan 7. Menentukan interval I sama dengan 40/7 bagi 5,7 sama dengan 6. Interval dibulatkan agar mudah digunakan dalam tabel distribusi frekuensi. Dan adapun soal kasus ketiga, yaitu seorang petugas kesehatan ingin mengetahui pola kunjungan pasien di rumah sakit, puskesmas. Ia mencatat jumlah pasien harian selama beberapa hari sebagai berikut: 20, 25, 25, 30, 35. Petugas tersebut ingin mengetahui nilai tengah, nilai yang paling sering muncul. Manakah jawaban yang benar? A median sama dengan 25 dan modus 25. B median 30 modus 25. C median 25 modus 30. D median 30 dan modus 30. Maka jawaban yang tepat yaitu A, pembahasannya. Data sudah urut 20, 25, 25, 30, 30. Median adalah nilai tengah, sama dengan 25. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, sama dengan 25. Median menunjukkan nilai tengah, sedangkan modus menunjukkan nilai yang paling sering terjadi. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu statistik deskriptif merupakan metode penting dalam mengolah data agar menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Dengan menggunakan data berkelompok, data yang banyak dapat disusun secara sistematis dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Selain itu, ukuran pemusatan seperti min, median, dan modus membantu dalam mengetahui kecenderungan data. Ketiga ukuran ini memberikan gambaran yang jelas mengenai nilai rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang paling sering muncul. Dengan memahami statistik deskriptif, kita dapat menganalisis data dengan lebih baik, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.